Viva Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di kelas sejarah Indonesia. Anak-anakku kelas 10, jika kalian melihat gambar-gambar atau foto di awal video tadi, kira-kira kita akan membahas materi apa ya pada kesempatan belajar kali ini? Iya, betul sekali. Pada kesempatan belajar kali ini, kita akan membahas materi akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Jadi, silakan disimak baik-baik ya materi berikut ini. Apa sih akulturasi kebudayaan itu? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk suatu kebudayaan yang baru. Akan tetapi, kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Adapun bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia antara lain ada dalam bentuk 1. Seni bangunan, 2. Seni rupa dan seni ukir, yang ketiga seni pertunjukan, 4. Seni sastra dan aksara, yang kelima sistem kepercayaan, yang keenam, sistem pemerintahan, dan yang ketujuh, arsitektur. Mari kita bahas satu persatu bentuk-bentuk akulturasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Bentuk candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Nusantara. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, bagian-bagian candi dan stupa merupakan unsur-unsur dari India. Dan bentuk-bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur budaya Indonesia asli. Bentuk akulturasi yang kedua adalah seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa pengaruh pada perkembangan pada seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Berikut adalah contoh relief yang dipahatkan pada dinding Candi Borobudur dan relief Kalamakara. Bentuk akulturasi yang selanjutnya adalah seni pertunjukan. Gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuk unsur-unsur budaya India. Hal ini dikemukakan oleh salah satu tokoh, yaitu Jan Laurens Andries Brandes. Selama berabad-abad, gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru, baik dalam bentuk maupun kualitasnya. Gambaran mengenai bentuk gamelan Jawa kuno masa Majapahit
dapat dilihat pada beberapa sumber, antara lain prasasti dan kitab kasusastraan. Macam gamelan dapat dikelompokkan dalam kordafon, aerofon, membranofon, taidofon, dan xylofon. Berikut adalah bentuk-bentuk dari macam-macam gamelan. Bentuk akulturasi yang selanjutnya adalah seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kasusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tutur atau pitutur kitab keagamaan. Yang kedua ada kitab hukum, dan yang ketiga ada wiracarita atau kepahlawanan. Bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian timbul wiracarita hasil gubahan dari para pujangga Indonesia, misalnya Baratayuda, yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah begitu mendarah daging. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif atau pendidikan. Di samping bentuk dan ragam hias wayang, muncul pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya, tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan seni sastra yang sangat cepat didukung oleh penggunaan huruf Pallawa, misalnya dalam karya-karya sastra Jawa kuno. Pada prasasti-prasasti yang ditemukan, terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Misalnya, ada prasasti dengan huruf Nagari India dan huruf Bali kuno Indonesia. Selanjutnya adalah sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, orang-orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, kalau ada orang yang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Di antara benda-benda itu ada lukisan orang naik perahu. Ini memberi makna bahwa orang yang sudah meninggal tersebut, rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yaitu alam baka. Masyarakat pada waktu itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Oleh karena itu, roh nenek moyang dipuja oleh orang yang masih hidup, atau animisme. Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya, dapat dilihat pada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Sedangkan di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai tempat makam atau tempat menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Itulah sebabnya peripih tempat penyimpanan abu jenazah raja didirikan patung raja dalam bentuk mirip dewa yang dipujanya. Ini jelas merupakan perpaduan antara fungsi candi India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia.
Ada juga bentuk bangunan lingga dan yoni, yang merupakan tempat pemujaan terutama bagi orang-orang Hindu penganut Shivaisme. Lingga adalah lambang Dewa Shiva. Secara filosofis, lingga dan yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemakmuran. Lingga lambang laki-laki dan yoni lambang perempuan. Bentuk akulturasi yang keenam adalah sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintahan di suatu desa atau daerah tertentu. Rakyat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya adalah orang yang tua atau senior, arif, dapat membimbing, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, termasuk dalam bidang ekonomi, berwibawa, serta memiliki semacam kekuatan gaib atau kesaktian. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja, dan wilayahnya disebut kerajaan. Salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan, misalnya seorang raja harus berwibawa dan memiliki kekuatan gaib. Karena raja yang memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat, raja tersebut dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah, dan kalau sudah meninggal, rohnya dipuja-puja. Bentuk akulturasi kebudayaan yang selanjutnya adalah arsitektur. Bentuk arsitektur dapat dilihat dari bangunan-bangunan keagamaan. Bangunan keagamaan berupa candi atau arca sangat dikenal pada masa Hindu-Buddha. Berikut adalah sosok bangunan sakral peninggalan Hindu di Indonesia, seperti Candi Sewu, kemudian Candi Gedong Songo, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk bangunan pertapaan vihara merupakan bangunan berundak. Bangunan ini dapat dilihat pada beberapa candi Pelausan, Candi Jalatunda, Candi Tikus, dan masih banyak lagi. Bentuk lain berupa stupa berundak yang dapat dilihat pada bangunan Borobudur. Dan di samping itu juga terdapat bangunan gua, seperti Gua Selo Mangkleng di Kediri dan Goa Gajah. Dan bangunan lainnya dapat berupa gapura paduraksa seperti Candi Bajang Ratu, Candi Jedong, dan Candi Plumbangan. Bangunan suci berundak sebenarnya sudah berkembang subur pada zaman praaksara, yaitu sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian dalam punden berundak. Tingkat paling atas adalah tempat persemayaman roh nenek moyang. Punden berundak itu menjadi sarana khusus untuk persembahyangan dalam rangka pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan tempat paling atas ini dinamakan Swarloka. Pada bagian tubuh candi pada umumnya berdimensi lebih kecil dari alasnya, sehingga membentuk serambi. Bagian tubuh ini dapat berbentuk kubus atau silinder yang berisi 1 atau 4 bilik. Dan tubuh candi ini dinamakan Bufarloka. Bagian alas atau kaki candi berbentuk persegi atau bujur sangkar, berketinggian menyerupai batur dan dicapai melalui tangga yang langsung dapat menuju ke bilik candi. Di tengah kaki candi terdapat perigi, tempat menanam peripih.
Dan bagian kaki candi disimbolkan sebagai burloka. Secara keseluruhan, candi menggambarkan hubungan makrokosmos atau alam semesta yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alam bawah tempat manusia yang masih mempunyai nafsu. Yang kedua, alam antara tempat manusia telah meninggalkan keduniawian dan dalam keadaan suci menemui Tuhannya. Dan yang ketiga, alam atas tempat dewa-dewa. Oke anak-anak, itu tadi materi kita tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.